Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Fatia Walia dari Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta rekan saya Firan Prayogo, dan saya Rizky Syabani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait isu dispensasi pernikahan. Untuk pengertiannya sendiri itu, dispensasi pernikahan adalah pemberian izin dari pengadilan kepada calon pengantin antara perempuan dan laki-lakinya untuk melangsungkan pernikahan kalau misalnya umurnya belum 19 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas problemnya. Pasti ada pro dan kontranya. Kalau misalnya dari Mas Fira sendiri itu, tim yang mana nih? Yang pro atau yang kontranya? ya. Jadi saya ini nggak setuju ya terkait adanya dispensasi nikah. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam pastinya sudah mempelajari adanya perubahan usia minimal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di mana pada undang-undang yang sebelumnya itu batas usia minimal untuk laki-laki itu 19 tahun dan perempuan itu 16 tahun. Nah, karena adanya perubahan, maka disamakanlah batas minimal usia pernikahan. Jadi laki-laki itu 19 tahun, perempuan juga 19 tahun. Nah, karena ini batasnya sudah dinaikkan, kenapa masih ada pengecualian untuk dispensasi nikah, untuk melangsungkan pernikahan di bawah 19 tahun? Kan tujuannya kita menaikkan batas minimal itu untuk menghindari pernikahan dini. Itu gimana? Kalau misalnya pemaparan Mas Firan ini dari tim yang kontra, kalau misalnya Mas Rizky sendiri itu tim yang pro itu bagaimana alasannya? Jadi gini, menurut saya perubahan tentang umur atau usia nikah itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Jadi banyak oknum-oknum yang mungkin ada yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak melakukan dispensasi nikah, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Karena mereka juga butuh kepastian hukum. Sedangkan kalau mereka misal ini ya yang laki-laki berumur 18 tahun dan juga yang perempuan ini masih 15 tahun. Tapi yang perempuan ini dengan kondisi hamil. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Karena mereka belum cukup umur. Maka menurut saya dispensasi ini perlu. Karena itu sebagai kalau menurut saya sendiri itu sebagai hukuman bagi mereka atau bentuk tanggung jawab bagi mereka yang telah melakukan hal tersebut. Karena juga dispensasi nikah ini tidak selalu disetujui. Hanya ada beberapa mungkin beberapa hal yang bisa membuat dispensasi nikah ini disetujui. Contohnya seperti hamil di luar nikah. Itu kan mau tidak mau kita harus menikahkan kedua orang tersebut. Karena kan jika tidak dinikahkan, maka akan terjadi yang namanya zina itu lebih banyak madorotnya. Karena juga bentuk tanggung jawab mereka atas apa yang mereka lakukan. Itu menurut saya, karena mau tidak mau kan undang-undang itu juga banyak yang istilahnya tidak sesuai undang-undang. Mereka melakukan hal yang tidak sesuai undang-undang. Tapi ada nggak sih kayak misalnya udah mengajukan dispensasi tapi itu ditolak? Itu karena apa sih, Mas? Kalau nggak tahu. Ada, mungkin kan gini, kayak yang saya tadi katakan tentang keperluan besar. Mungkin mereka mengajukan permohonan nikah karena atas dasar sudah saling cinta. Nanti kalau ke depannya nggak dikabulin, ini bakal kayak gini itu dan lain-lain ya. Itu mungkin bisa saja tidak dikabulkan. Tapi kalau misal si perempuan itu udah hamil nih, mau tidak mau kan harus dikabulkan. Karena kalau tidak, ya seperti tadi dikatakan, status anaknya kan juga kurang baik ya. Status anaknya kan diambang gitu loh. Tidak ada kepastian hukum. Iya, tidak mempunyai kepastian hukum seperti itu. Terkait bagaimana sih caranya agar kita itu, khususnya kita sebagai agensi, untuk mencegah pernikahan dini? Karena maraknya pernikahan dini ini sudah makin dilegalkan dengan adanya misal dispensasi nikah gitu. Nah, gimana caranya kita biar bisa menghindari hal tersebut? Yang pertama, dari segi pergaulan, kita itu harus mencari teman-teman yang baik. Kita itu juga harus pandai-pandai lah, selain mencari teman tadi, pandai menjaga diri. Kan di era sekarang ini pergaulannya kan ngeri banget ya, seperti yang kita tahu. Nah, kita itu harus pandai-pandai menjaga diri. Misal pun kita berteman sama orang yang kurang bagus secara akhlak,
ya kita jangan ikut-ikutan. Nah, selain kedua tadi mungkin masih ada misalnya pemahaman tentang bahwa pernikahan itu nggak serta-merta itu gampang gitu, karena ada tanggung jawab yang besar. Misal ketika kalian menikah, kalian punya tanggung jawab terhadap istri kalian. Misal kalau punya anak kalian punya tanggung jawab begitu. Jadi nggak serta-merta itu tuh harus mapan secara baik finansial maupun secara mental, itu harus mapan, dan itu tidak bisa diraih dengan usia-usia seperti kita sekarang ini gitu. Mungkin dari Mas Risik ada tambahan? Jadi menurut saya gini, untuk mencegah pernikahan ini kita juga perlu memberikan edukasi pada anak-anak mengenai bahayanya tentang pergaulan bebas, karena itu sudah marak. Kebanyakan juga anak muda zaman sekarang atau khusus Gen Z itu lebih hidupnya lebih tergantung pada sosial media, dan itu bahaya karena kalau kita tidak berhati-hati dalam bersosial media itu juga bisa menyebabkan kita terbawa arus oleh sosial media seperti itu. Baik, karena kita udah bincang-bincang nih, udah ada pro dan kontranya juga. Kita sudahi sharing-sharing kita kali ini, dan kurang lebihnya kita mohon maaf ya kalau ada salah-salah perkataan atau yang kurang berkenan di hati kalian juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.